FIFA Roar ya, kita ramaikan Klasiko hari ini untuk para RRQ Kingdom dan juga para EVO Spam. Ternyata Benedetta yang tadi sudah kita kadang-kadang bakal bermain sebagai jungler sudah diamankan. Draft yang luar biasa dari kedua belah tim. Draft yang cukup unik. Mereka nggak hanya mengamankan untuk satu orang, tapi mereka mengamankan untuk dua orang. Dan bahkan di mana EVOS Legends di sini benar-benar mengamankan hero untuk Albert dan juga untuk Clay. Di sisi lain Granger seperti yang udah gua bilang Opung Wawa. Karena seorang Versik itu nyaman banget dengan Grangernya. Tapi untuk kali ini RRQ Hoshi bakal coba untuk ngamanin support yang bisa mengamankan Granger dengan adanya area of effect dan bahkan Granger hanya punya Rondo dan bisa menumbangkan Gustian. Harus sekuat itu. Apa supportnya menurut Opung Wawa? Buat EVOS Legends supportnya buat RRQ Hoshi. RRQ Hoshi mereka kan udah punya si Kagura sih. Iya kan? Kagura untuk mid lanernya. Ya mau siapa lagi, tapi kalau aku sih aku kok lagi suka lihat Loye, pengen lihat Loye di Land of Dawn gitu. Kangen aja lihat punya Loye. Ada reversionnya, tapi Kagura ya. Kagura udah jawaban yang hampir mirip banget bersama dengan Chang'e. Ini dia hero yang menurutku Chang'e tidak akan di-ban oleh siapapun juga karena usernya itu bangsin aja sih Oji. Siapa lagi yang pakai Kagura? Chang'e di season tapi ini. Mungkin bisa nanti setelah game ini kalau RRQ Hoshi dapetin game 1, ini udah bisa dipastikan pasti bisa diamanin Chang'e-nya. Karena gini, betul. Potensial Chang'e-nya ini bisa numbangin Parsianya. Jadi sini ini bisa ngincer seorang Wan. Kalau posisinya Wan nggak ketutup boost atau nggak ketutup oleh timnya, ini bisa di burst abis. Dan kalau di God lane, kita lihat hero yang bisa numbangin Kagura. Mungkin kalau misalnya mau ada Chow itu oke banget. Atau mungkin mau bermain marksman atau Ali sekalipun bisa nempel. It's okay. Tapi kita lihat pick kali ini jatuh kepada Jeng. Wow, Harit. Oke, hero signature dari Clover sudah digunakan untuk kali ini. El Clasico baru draftnya aja udah panas banget. Gue ngeliat ini bener-bener kalau misalnya kalian ngikutin dari dulu banget, ini udah kayak hero signature banyak banget kedua belah pihak yang diamankan. Artemis dengan Uranus, Lancelot dengan Albert, dan bahkan Pakuito, Grok, Chang'e, Kagura, hero signature banyak banget dari RRQ Hoshi dan bahkan EVOS Legends sudah mempersiapkan counternya. Tapi untuk kali ini dari draft Opung Wawa, dari draftnya memilih ke arah mana untuk kali ini? Saya seharusnya sih ke arah RRQ sih. Mereka bisa ngerusuh di awal dengan Grok juga. Oke, kalau Thalia? Karena Om Wawa RRQ, aku EVOS deh kalau gitu. RRQ 1, EVOS 1, this is it! El Clasico MPL season yang ke-8. Kita langsung menuju ke Land of Dawn untuk memperlihatkan akankah Raja dari segala Raja yang menang ataukah Sang Raja Hutan akan berteriak roar di arah Land of Dawn. Langsung di tengah ada Clay, ada Finn, dan meanwhile di sisi samping Sin di God lane dan juga Artemis masih berada di off lane tadi ya. Yes, dan lihat bagaimana pergerakan Finn dan juga Clay di area mid lane langsung mengincar, menyicil ke arah seorang Wan. Perlahan-lahan namun pasti begitu pula dengan ada satu puasa Ime Umbrella langsung dilontarkan reknya. Langsung mundur lagi. Sementara itu mereka nampaknya ingin ngejagain seorang Versix dulu. Bayi macannya di peeling off dulu karena Wan. Kita tahu Finn maksudnya bakal ngedistract banget atau ngeganggu ke arah jungle yang dimiliki oleh Versix. Oke, tapi kali ini kita lihat R7 sampai bantu kalau Little Wanderer. Just in case kalau misalnya Albert terlambat untuk bantu tim fight. Di mana R7 dia ngerelain ke tengah itu adalah salah satu hal yang cukup baik mungkin untuk offlaner. Dan bahkan di sisi lain kita bisa melihat Finn benar-benar mengganggu pergerakan dari tim EVOS Legends. Bahkan Versix udah dilihat berhasil mendapatkan satu buah orange buff-nya. Dan Clover tidak berada di posisi yang cukup baik. Karena di sini kita lihat Clover agak sedikit dipukul mundur oleh seorang Bangsin. Dan Wan bakal coba untuk ngelepasin, ngilangin sebuah Little Wonder. Wan bakal coba dipasang begitu saja. Tapi kamera pindah ke arah bottom lane. Dan bahkan Wan masih punya Wings. By Wings masih bisa untuk kabur. Nggak mau terlalu panik. Nggak mau gunain flickernya. Karena dia bakal tahan sampai ada wild card. Meanwhile RKT bakal coba untuk ngegigit VYN sedikit demi sedikit untuk mengganggu pergerakan. Versix tertinggal. Sudah level 4. Akan cover spot. Tapi flicker digunakan untuk kabur terlebih dahulu tadi.
Yes, masih ada satu buah flicker, sementara itu langsung aja di barrier jalan dari seorang Versix ditutup sudah. Dan kali ini langsung datang bala bantuan dari R7 juga. Rotasi di arah mid lane dan langsung memberikan gempuran kepada seorang One. Masih ada Wish by Wind, tapi sayang sekali tidak bisa menyelamatkan dirinya. Dan ini dia first blood, langsung berhasil dikantongi. Death Sonata di pop up, tapi Versix tidak berhasil untuk men-take down seorang Finn kali ini Ranger Mas. Body block yang baik dari seorang Ararki Hoshi berhasil mengamankan PYN. Lihat kompak ditutup pintunya, benar-benar satu peluru pun gak ada yang bisa masuk. Di saat sisi lain R7 dengan no outstrike yang dia miliki berhasil dapetin dapetin One. Dan ini sebenarnya kerugian untuk EVOS Legends. Mereka bakal coba dipasang, yang overtime dikeluarkan. One belum level 4, Garver of Ice Tank dipasang begitu saja. Power of Nature, tapi Wings by Wings masih menyelamatkan seorang One. Meanwhile di bottom lane, anti-match benar-benar mengganggu pergerakan dari R7 dan Turtle belum ada yang colek sama sekali. Turtle bakal coba di zoning out oleh seorang PYN menuju ke arah seorang Turtle. Dibuka begitu saja. RKT nggak ada stiker RRQ. Digigit PYN sudah level 4 by Tengkupa. Dan ternyata Feather Attack dibuka untuk memukul mundur para pemain dari tim RRQ Hoshi. Di sisi lain Albert bersama dengan R7 bakal coba untuk dapetin Turtle tanpa ada kontes dari seorang Versix kali ya. Yes, dan ini dia Turtle berhasil dikantongi dengan cukup mudah tanpa adanya kontes. Sementara itu lihat bagaimana seorang Uranus mencoba untuk men-zoning out. Ini dia scene-nya terkena Death Sonata dan Rhapsody, tapi sayang sekali langsung dibalaskan aja dengan adanya Meteor Shower. Finn dari posisi belakang juga langsung membantu. Sayang sekali Grangernya harus tumbang. Dan ini dia Clover-nya mencoba untuk menggila, membalaskan dendam, tapi one hit dari seorang Clover. Feather Attack juga di pop up, cukup sekarat groknya yang hilang ternyata, dan Clover langsung menjadi incaran oleh seorang Albert. Phantom Execution ke arah depan dan di backup dengan ada satu buah item kupaparnya, tapi ternyata harus memulangkan seorang Clover Ranger Mas. Tapi ternyata tadi Diko yang baik dari seorang Clover dengan flicker yang bagus, tapi retribution dari seorang Albert menumpahkan di arah river. Meanwhile dari bottom lane, anti-match dia menahan minionnya supaya tidak terlalu maju dari para pemain tim EVOS Legends. Lihat di arah top lane sana, satu buah retribution diamankan oleh seorang Versix. Gold buff-nya diamankan, Feather Attack dikeluarkan, tidak mau terlalu terburu-buru. Dan bahkan para pemain dari tim EVOS Legends kali ini mereka kehilangan 3 poin terlebih dahulu dibanding RRQ Hoshi. Perbandingan 1000 gold di menit yang keempat, ini bukan hal yang cukup baik untuk kedua belah tim. Tapi ternyata di sisi lain, para pemain dari tim EVOS Legends mereka struggle is real karena Clover hero scaling yang cukup lama mungkin untuk bisa farming tentunya Thalia. Yap, dan ini dia lihat bagaimana seorang anti-match langsung menjadi bulan-bulanan di posisi terdepan, tidak bisa untuk melarikan diri karena gempuran 3 pemain dari RRQ begitu hebatnya. Meteor Shower di bawah untuk menahan, tapi dari belakang sudah datang dengan seorang Varsha. The Better Ice Strike yang berhasil menumbangkan Chang'e di area top lane Ranger Mas. Yes, kombinasi yang bagus. Lihat, Feather Attack telah dikeluarkan, tapi dari top lane bahkan dengan pertolongan dari seorang One berhasil mendapatkan gold turret dan outer turret energi shieldnya sudah hilang. Dari itemnya silakan Opung Wawa. Yes, sebagaimana juga tadi memang ya kombinasi yang manis banget untuk skill yang keluar, dan dari itemnya juga bakal mengarah ke Clock of Destiny untuk Kagura dari play-nya. Groknya sendiri masih di Warrior Boots-nya dan masih menantikan untuk next itemnya apa, War Axe untuk Lancelot, dan bakal jauh lebih sakit lagi pastinya nanti dengan adanya Pakito dari R7 yang kembali. R7 di sini dia sangat aktif untuk memberikan backupan ke teman-teman yang lain. Thalia. Yap, dan ini dia di area mid lane sudah dapat item Kupa ke arah seorang R7. Nge-buying time aja dari R7, benar-benar nge-zoning karena kali ini Lancelotnya dengan free mengamankan Turtle dan juga satu orang Clover. Begitu pula langsung bergerak ke arah objektif di area top lane Versix. Dan Sonatanya on point, berhasil memulangkan seorang R7 di area mid lane dan langsung mendominasi dan mencuri satu buah roh kursa di sana Ranger. Oh, solo kill yang dilakukan, Feather Attack telah dikeluarkan kali ini dari mid lane. Lihat, untuk mengusir mundur seorang Clay nggak ada yang overturn, jadi it's okay untuk Versix. Bahkan beberapa waktu belakangan kali ini di arah bottom lane, lihat anti-match yang bahkan tadi kalah berhasil mendapatkan satu buah turret, satu cutting minion yang bagus dari anti-match. Albert di arah bottom lane pun harus membantu melakukan clear minion. Anti-match belum di-burst, dia masih ditahan, masih terlalu kuat, masih terlalu berat untuk di pick off solo oleh seorang Clay. Tapi balik lagi, dengan ult yang dimiliki dari tim RRQ Hoshi masih memimpin dengan 6 poin kill yang didapatkan. Tapi turretnya mereka satu sama. Dan Sin
ketika dia kalah lane, kalau misalnya kalian sadar, dia langsung berubah rotasinya. Dia bakal berada di mid lane, dia bakal clearing minion saja. Sedangkan Wan di arah bottom lane bakal coba ditumbangin begitu saja. R7 pada saat dikeluarkan, mereka digunakan. Wan bakal memancing keributan, nggak ada flicker lagi. R7 seorang diri, lihat 2 versus 1 bakal mampu bisa menumbangkan, tapi ternyata Wan berhasil menjadi kado di arah bottom lane. Berhasil mendapatkan 1 buah poin tambahan. Pancer telah dikeluarkan, Drake menjadi pilihan, bakal masih menggunakan pancernya dari seorang Albert. Dan this LKT pun harus tumbang dari top lane. Meanwhile di arah mid lane, kali ini Antimax gak bisa bertahan. Bang Sinis kami, Antimax harus mundur ke arah belakang. Dan 1 buah Meteor Shower sembur hanya untuk clearing minion di arah mid lane. Opung Awa. Yes, nice play dari kedua tim, bahkan ini adalah high level play bagi masing-masing, dan lihat bagaimana pergerakan dari Finn menutup jalan untuk Versik agar tidak bisa keluar, dan kembali ada double team yang terjadi juga, dan Versik ternyata apakah dia masih bisa sanggup untuk kabur yang sepertinya sangat sulit sekali, Thalia. Yap, ternyata nggak bisa kabur, dimandiin dengan ada Meteor Shower. Double kill dari seorang Sin berhasil dikantongi dan bergerak ke arah mid lane, mencoba untuk nge-clear wave minionnya dari gempuran EVOS Legends. Gak mau dikasih, tapi dengan adanya 1 buah Bidem Kupa coba untuk memperlambat, dan kali ini masih bisa ditahan. Auto turret di arah mid lane masih bisa berdiri kokoh dari tim RRQ. Dan masukin kita menit ke-7, perbedaan net worth 2000 diungguli oleh RRQ Hoshi sejauh ini, dan player goldnya by Live Mandiri Albert memimpin di puncak, Om Wawa. Yes, dan kita tahu banget ya bahwa ketika Assassin dari Lancelot bisa leading seperti ini, mereka ada baiknya untuk bisa mengamankan mid game juga, karena sangat berbahaya ketika terlalu lama dibawa sampai dengan ke late game, karena di sana ada Granger yang bisa memainkan jarak nantinya juga. Gimana Uji? Tapi kita lihat di sini bakal ada tim fighting over telah keluar. Dead Sonata dikeluarkan menuju seorang T, tapi lihat barir 1 kali 24 jam. Portal telah dibuka. FAN memberikan semua jiwa dan raga di garis depan, tapi ternyata masih ada Wallcast mundur ke arah belakang. Dihindari pada yang dengan 1 buah Tauros, tapi ternyata Meteor Shower. Lihat backup dari kedua belah tim, semuanya menutup jalan. Albert pun ditahan, dan bahkan EVOS Legends pun membuka posisi dari Versik. Kali ini pun nggak bisa digapai RRQ Hoshi. Ini permainan yang luar biasa, dan lihat kalau kata R7, jangan lupa vote momen game favorit kalian di Snake Video. Pokoknya download di aplikasi, dan jangan lupa untuk vote momen tim dan juga momen kalian ya. Sedangkan di arah mid lane, Versik, lihat Rhapsody indahnya kan bermuara belum dikeluarkan, tapi Meteor Shower untuk clear minion saja. Di arah mid lane, mereka tidak ada yang mau menjadi pertukaran. Antimax harus mundur ke arah belakang. Bahkan di arah top lane, kita lihat Pakuitonya tidak mau maksa ke arah seorang Harit, dan bahkan Antimax hingga over telah dikeluarkan. Still survive di mid lane, gak ada lagi Meteor Shower. Antimax still survive di bottom lane. Albert tercatat, 1 poin cadangan sudah hilang, dan bahkan Hadiah Namu di minion soal RKT memilih seorang ke PYN, gak punya flicker lagi. PYN udah ada flicker, ternyata Dead Sonata digodnya begitu saja, dan bahkan PYS masih dengan santai, nyaman, tentram, gak mengenai flickernya. Meanwhile di arah mid lane, R7 mencoba untuk memukul Antimax, dan kali ini belum bonyok, belum bencol, masih coba ditahan, dan tidak ada minion untuk mid lane. Wah, ada play from RRQ Hoshi dan EVOS Legends kali ini. Dan sedangkan di arah bottom lane, versi Rico Tas sang bayi macan mulai membalikan keadaan. EVOS Legends mulai mengkontrol laningnya dari Lane of Dawn, dan bahkan pada estek mencegah seorang Baksin, 1 hit terakhir, Baksin still survive, dan bahkan tidak ada Bidem Kupa ke arah belakang. Thalia, Gempuran yang tiada hentinya dari kedua belah tim. Lihat bagaimana mereka bermain disiplin ketika yang satu sepertinya tahu jobnya masing-masing untuk melakukan split push, untuk melakukan zoning, ganking, bahkan nge-buying time. Karena kali ini Lord juga sudah ada hadir di Land of Dawn, yang mana ini bakal menjadi Lord yang dikontes habis-habisan, mengingat sudah ada Dominance Ice juga yang sudah dibuat oleh R7, Om Wawa. Yes, dan ini tinggal bagaimana cara mereka untuk melakukan setup, dan ya benar banget, kayak kita masih menunggu lagi untuk next item dari Pakito atau dari R7. Kira-kira bakal mengarah ke defense item kah atau bakal mengarah ke attack item kah? Dan untuk Granger sendiri sudah mengamankan langsung movement speed item. Ada Hunter Strike di sana, ada Brute Force, ada Endless Battle juga, dan team fight-nya di sini masih menjadi saling talk satu sama lain juga, Uji. Oke, langsung aja Bang Sin diamankan 1 untuk 1. Wan tidak ada, dan bahkan Bang Sin gak ada retribusi siapa yang masih diamankan, tapi seperti Versik mengamankan tanpa ada kontes. Masih dapatkan 1 PN di depan sana. R7 terlalu dini, terlalu memaksakan kontes dikeluarkan, dan bahkan masih bisa jam untuk mundur. R7 still survive, bahkan Abor bersama dengan PYN harus mundur. Mereka hampir saja terpikau, tapi ternyata 1 jab terakhir dari R7 menyelamatkan harinya, Thalia. Yes, bisa menyelamatkan harinya. Sementara itu Lord kali ini langsung bergerak ke area bottom lane, begitu pula dengan adanya Clover yang langsung melakukan split push di area top lane, dan Finn
langsung membuat satu buah Athena Shield untuk mendinai magic damage yang dimiliki oleh Wan dan juga Clover. Dan anti-match bandel banget bahkan dari seorang Versix mencoba untuk nge-cutting di area mid lane. Dan R7 kali ini akan menjadi incaran cukup sekarat, begitu pula dengan Derek yang langsung menjadi incaran, tapi ternyata Clay terkena Death Sonata yang cukup sakit dan langsung dipulangkan. Bahkan Meteor Shower-nya masih bisa ditahankan aja oleh teman-teman EVOS Legends. Meanwhile di arah bottom lane, Lord mulai masuk, anti-match untuk mengcutting para pemain dari tim RRQ Hoshi. Raja dan sekarang Raja, satu buah pancar, satu buah sorot sekarang belakang, tapi damage-nya baru aja sedikit. Pada saat digunakan, Albert mencoba menggocek, mendikoy dan bahkan gak berhasil mempick off seorang Albert. Lihat jiggle-nya, ganteng doang gak bisa jiggle, tapi di sini Albert udah ganteng bisa jiggle. Dan bahkan mereka dengan satu buah Lord baru bisa membubarkan satu inhibitor turret di arah bottom lane. Dan para pemain dari EVOS Legends membalikan keadaan yang mereka kehilangan poin banyak. Dan tadi gold yang mereka tertinggal jauh, bahkan sekarang tertinggal 3.000 untuk tim EVOS Legends. Dan replaynya Omawa. Yes, dan ini dia untuk replaynya sendiri melihat Radiant Armor ketika sudah berhasil didapatkan oleh anti-match. Dia itu sangat sekali di garis depan. Dan satu momen di mana R7 berhasil keculik itu ngebalikin semuanya dan momentum beralih ke EVOS Legends. Dan ini PR banget untuk RRQ Hoshi sekarang adalah bagaimana EVOS Legends mereka sudah mengamankan Radiant Armor yang berarti bahwa Meteor Shower damage-nya bakal reduce sangat besar sekali. Oke, dan dipaksakan bahkan di arah mid lane-nya, turretnya harusnya dipamankan dan berhasil. Tapi VYN ini dengan groknya benar-benar mengganggu. Bayangin aja, dia dengan portal 1x24 jamnya, dengan posisi yang tepat itu bakal bisa numbangin siapapun. Tapi lihat, Meteor Shower telah dikeluarkan untuk memukul mundur. Slow dari satu buah Ice Queen One membuat anti-match setidaknya gak bisa mendekat ke para pemain dari tim RRQ Hoshi. Membuat Space Albert berhasil mendapatkan purple buff, Talia. Yes, berhasil mendapatkan purple buff. Dan lihat bagaimana kali ini Albert mencoba untuk di zoning. Sudah ada Death Sonata yang di pop up, tapi masih ada Phantom Execution ke arah depan. Masih bisa kembali lagi dari seorang Albert. Begitu pula dengan ada anti-match yang melakukan fast check habis-habisan menjadi sandbag di area depan. Versix-nya perlahan-lahan namun pasti dia memberikan zoning habis-habisan nge-pressure hingga ke arah base milik RRQ Hoshi. Akankah RRQ Hoshi mendapatkan momentumnya kembali ketika mereka sudah kehilangan inhibitor turret di area bottom lane? Albert gak boleh offside lagi. Albert tadi itu benar-benar dilindungi oleh Sin dan juga VYN. Kalau misalnya Albert main masuk-masuk aja kayak tadi, itu bakal bisa di pick off. Albert di pick off, tidak ada Lord untuk RRQ Hoshi. Dan tidak ada Lord ini mungkin menjadi inhibitor yang selanjutnya harus pecah. Tapi lihat di sana, Harit dari Clovers udah dikasih purple buff. Tandanya ini udah mulai memasuki ke arah late game. Dan real time win probability menuju ke arah 66%. EVOS Legends, sang raja hutan, memiliki 66%. VYN kali ini mencoba membuka visi. Masih ada portal 1x24 jam. Anti-match berada di depan sana, menjaga posisi, sedangkan Versix dilakukan satu buah clearing di arah top lane. Beda Restrik hanya untuk menakut-nakuti para pemain dari RRQ Hoshi, dari raja segala raja yang menggetarkan pasukan dari RRQ Hoshi kali ini, kalian. Yes, dan Albert pun sudah mempunyai Windtalker. Kali ini akan menambah attack speed-nya lagi, akan lebih sakit lagi. Tapi sementara itu Versix terkena portal, langsung aja ditutup. Tapi ternyata masih ada Meteor Shower, tapi Versix masih ditahankan aja, dibadarin oleh seorang Rek. Itu belum dengan R7 yang ternyata mencoba untuk nge-flanking dari belakang, mengincar ke arah seorang Wan, tapi ternyata dia yang harus dipulangkan. Tapi apa yang terjadi? Rek ternyata menerima damage yang begitu besar, dia harus hilang. Begitu pula dengan adanya Kagura. Sementara itu akan mengincar, kali ini mencoba untuk membalaskan dendamnya dari seorang Clover. Meteor Shower ditahan aja, Fina cukup sekarang dia harus kembali ke belakang dengan ada satu buah wild charge. Tapi mega kill yang bagus banget, Versix berhasil menumbangkan R7 di atas Rangerman. Perpisahan war yang terjadi ternyata nggak bisa mengawal para pemain dari tim RRQ Hoshi. Sedangkan lihat anti-match bakal nge-buying time. Anti-match keblok semua pemain RRQ Hoshi. Untuk EVOS Legends berhasil mendapatkan satu buah Lord. Dan terlambat, anti-match still survive. Lihat berapa banyak waktu yang diberikan. Albert gak punya panjat, bakal coba digocek dengan digocek. Dan satu piring tetangga dengan tarian piring dari anti-match berhasil menumbangkan seorang Albert ketika ada Lord. Ini bencana. Albert butuh 40 detik, sedangkan Lord tersisa 4, 3, 2, 1. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat. Yes, ini dia.
Yap, langsung mengarah ke arah bottom lane di mana sudah tidak ada lagi inhibitor turret yang dimiliki oleh RRQ Hoshi. Otomatis Lord akan langsung masuk menyerang ke area base. Akankah bisa ditahan dengan adanya Chang'e? Yang kita tahu high ground defense-nya cukup kuat dengan Meteor Shower-nya, tapi kali ini mencoba untuk diamankan aja dari segi orange buff-nya. Anti-match, lihat dia berani banget untuk ngezoning teman-teman dari RRQ Hoshi. Oji. Yes, lihat ada Lord di arah bottom lane, udah mulai masuk ke arah base-nya, bakal coba di decoy, Baitam Kupa dikeluarkan, PDS telah keluar, Albert gak punya buff ungu, tapi kali ini lihat Klenyard mundur ke belakang, yang ingin pertama masih coba ditahan, Meteor Shower diberikan, berhasil menumbangkan Lord, PN ke arah belakang, PN bakal tumbangin, tapi lihat satu buah hari sama personal dikeluarkan, bakal fokus menuju ke arah base-nya, dan Versing masih jauh atas, one-man situation, Bayang lihat pun berhasil menumbangkan Versing, Shanta didapatkan, dan base-nya, EVOS Legends masih bisa dapetin satu buah parsa yang harus tumbang, tapi ternyata Clover dipukul mundur. Base masih bisa bertahan, Clover gak bisa pulang, mau jadi goyang, Saman Pop dikeluarkan, dan ternyata Giga take the Clover down kali ini Thalia. Overcommit nampaknya datang dari arah EVOS Legend. Mereka berusaha untuk melakukan endgame karena melihat adanya satu hit banget di arah base milik RRQ Hoshi, tapi ternyata RRQ Hoshi berkata lain. Dia benar-benar ingin membalikan keadaan dan lihat akankah ini menjadi one strike push karena bersisa Rex sendirian yang kali ini berusaha untuk menahan gempuran dari R7 dan juga Clay Rangerman. Yes, coba fokus menuju ke arah turretnya. Ini puternya hilang, maka coba dipaksakan begitu saja. Tapi Ray masih punya flicker ke arah belakang, masih coba untuk mempertahankan. Bahkan Bang Sin bersama Clay dan juga R7 memilih untuk mundur. Balik, retreat. Informasi telah diberikan. EVOS Legends kehilangan satu buah gigi inhibitor turret, tapi ternyata mereka masih bertahan. Dengan adanya team fight seperti tadi, dengan dipaksakan one by one situation, untungnya Albert punya endless battle. True damage yang diberikan dari seorang Albert dengan basic attack berhasil menemukan seorang versi yang bahkan sudah punya satu buah brute force. Athena juga memiliki sebuah defensive magical. Tapi ternyata Albert dengan true damage-nya menghujam Versik dan memulangkan sang bayi macan ke habitat hutannya, Opung Wawa. Iya, setuju. Gue masih menantikan ya, karena di sini sudah ada dua immortal yang dipegang oleh RRQ Hoshi dan kita belum melihat dari EVOS Legends. Ingat, semakin lama waktunya, pastinya respawn time akan lebih lama juga sih, Oji. Oke, tapi kali itu lihat Meteor Shower digunakan, anti-match menahan semua damage yang diberikan. Dengan item yang dia berikan, tapi kali ini anti-match berhasil memukul Albert pun tetap tak punya purple buff. Orange buff-nya bakal sebentar lagi muncul ke Land of Dawn, tapi real time win probability-nya bakal dikeluarkan. Satu buah Meteor Shower telah dikeluarkan, PDS bakal ditumbang ini. Overton langsung menujam seorang Wananama dari Ponti ini harus hilang. Anti-match menahan semua damage yang diberikan. R7 fokus ke arah seorang versi, warnya terpisah menjadi dua. Tapi apakah ini akan menjadi satu untuk satu? Tapi ternyata tidak, R7 masih bertahan untuk kabur, sedangkan anti-match juga. Serahkan dua-duanya still survive. The best of laner dari kedua belah pihak berhasil mendapatkan. Apakah Versik terguling? Versik apa yang terjadi? Versik terlalu dalam. Bahkan Clover kali ini gak punya Saman Pon, mencoba dijemput tapi Winston Sanchon gak bisa menyelamatkan hari. Double kill didapatkan ketika Lord muncul. Ini bencana untuk EVOS Legends. Yes, bakal lihat mencoba untuk dipaksakan aja. RRQ masih mau lebih mengincar karena seorang Rex dan menyisakan anti-match kali ini sendirian. Dan lihat bagaimana anti-match mencoba untuk menahan gempuran dari para pemain RRQ Hoshi. Nge-buying time menunggu adanya one yang sebentar lagi akan respon. Tapi akankah anti-match bisa? Dan ternyata begitu tebal darah dari seorang Uranus dan RRQ Hoshi. Mereka memilih untuk mengamankan Bapak Lordnya dan menghilangkan Uranusnya ke tangan R7 dan juga Clay yang sebentar lagi berhasil menumbangkan Uranus. Dan ini dia Lord ditambah satu buah Uranus merupakan sebuah keuntungan yang besar bagi RRQ Hoshi. Beli satu gratis satu yang dilakukan RRQ Hoshi kali ini. Beli satu Lord dan gratis bonus anti-match. Itu adalah hal yang gak baik. Sedangkan Lord sudah muncul ke arah mid lane. Para pemain dari RRQ Hoshi lengkap dengan 5 playernya. Sedangkan dari EVOS Legends mereka kehilangan anti-match. Mereka gak bisa ke arah backline. Lihat VYN menutup pintu untuk menahan sedikit pergerakan dari seorang Lord. Tapi ternyata Lordnya dengan lincah lewat gang kecil di samping jalan. Ada estek dikeluarkan, langsung ada Meteor Shower, memukul numur para pemain dari EVOS Legends. Ada PN di garis depan, masih coba ditahan, membuka Power of Nature. Tapi ternyata gak ada wall charge kali ini Cleminian di arah top lane untuk mendapatkan satu buah turret. Dan bahkan Lordnya sudah hilang, flicker digunakan, hingga Overtonnya terlalu panas. Tapi ternyata R7 masih mau lebih, Clover menjadi pilihan. Ada Albert di sana, satu poin diamankan, wall charge menghilangkan seorang Clover dan mereka kehilangan lagi Clover salah satu good laner dan salah satu pemberian damage terbesar. Lihat, PDS telah dikeluarkan, terus juga langsung RKT, R7 pun masih bertahan, dan turret dibalikan keadaannya. Para pemain dari tim
Ghost Legend kali ini. Lihat sekarang satu papan menuju ke arah seorang Persik. Terus dikeluarkan, nggak mau terlalu terburu-buru. Dan R7 fokus ke arah One dan masih ada satu bawah Wings by Wing. Sedangkan Artinas menang semua damage yang diberikan. Meanwhile di arah bottom lane, mereka hampir kehilangan turretnya Thalia. Yes, menjadi sandbag di area depan dan lihat bagaimana juga dari R7 mencoba untuk memberikan gempuran lebih. Mortalia pecah, kali ini dari Finn masih bisa selamat, ternyata enggak, Persiknya hilang juga. Dan kali ini lihat bagaimana Anti-Mage benar-benar menjadi sandbag dan RRQ nampaknya akan mengamankan game yang pertama. Kali ini Ranger Mas. Oh my god, what a epic comeback from RRQ. Hoshi take the game.